Teknik jigsaw adalah salah satu teknik dalam strategi pembelajaran kooperatif. Dalam teknik jigsaw, guru atau dosen membagi siswa dalam kelompok-kelompok, yaitu kelompok asal atau kelompok jigsaw dan kelompok ahli. Misalnya dalam satu kelas terdapat 20 siswa, maka kelas tersebut dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian, guru atau dosen memberi identitas pada setiap anggota kelompok. Identitas tersebut dapat berupa pin warna yang ditempelkan di dada, berupa huruf, angka, nama suatu benda, ataupun identitas yang lainnya. Dalam ilustrasi dicontohkan bahwa siswa diberi identitas dengan warna. Nah, kelompok yang pertama dibentuk ini diberi nama kelompok asal atau kelompok jigsaw. Setelah kelompok asal terbentuk, kemudian dibentuk kelompok berikutnya yang diberi nama kelompok ahli. Kelompok ahli beranggotakan siswa-siswa yang memiliki identitas yang sama dari kelompok asal. Sebagai contoh, siswa yang memiliki identitas warna merah akan bergabung dengan keseluruhan siswa yang memiliki identitas sama dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Begitupun seterusnya. Siswa yang memiliki identitas warna kuning akan bergabung dengan keseluruhan siswa yang memiliki identitas yang sama dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kelompok ahli ini beranggotakan perwakilan dari keseluruhan siswa-siswa dari kelompok asal. Setelah kelompok ahli terbentuk, maka guru atau dosen dapat memulai diskusi. Guru dapat membagikan materinya kepada kelompok ahli. Setiap kelompok ahli membahas materi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kelompok merah mendapat materi tentang teori behavioristik. Kelompok kuning membahas tentang teori kognitif. Kelompok ungu membahas tentang teori humanistik. Dan kelompok hijau membahas tentang teori konstruktivistik. Setelah waktu yang diberikan untuk berdiskusi kepada kelompok ahli selesai, maka anggota dari kelompok ahli ini dapat kembali ke kelompok asal masing-masing. Di kelompok asal, mereka meneruskan informasi yang mereka peroleh dari kelompok ahli kepada anggota masing-masing kelompok asal. Dengan demikian, setiap siswa menyampaikan informasi yang berbeda, dan seluruh anggota kelompok akan saling menerima informasi atau materi baru. Teknik berdiskusi yang seperti ini diberi istilah dengan teknik jigsaw. Jadi, jika dirangkum, alur dalam teknik jigsaw adalah: yang pertama, membentuk kelompok asal atau kelompok jigsaw. Yang kedua, membentuk kelompok ahli. Yang ketiga, siswa berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang keempat, siswa kembali ke kelompok asal masing-masing, kemudian meneruskan informasi yang mereka peroleh ketika mereka berdiskusi dalam kelompok ahli. Yang kelima, guru atau dosen melakukan tanya jawab dengan kelompok asal untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang telah mereka pelajari.
ini, Bapak minta lebih baik kita awali bimbingan pada hari ini dengan bacaan doa sesuai keagamaan dan percaya masing-masing. Doa mulai. Selesai? Terima kasih doanya. Semoga bimbingan kali ini akan berjalan sesuai dengan ekspektasi Bapak dan bermanfaat untuk kalian semua. Untuk materi yang kali ini akan kita bahas yaitu seks, di mana tujuannya bagi remaja pendidikan seks itu ada beberapa hal, tentang masalah baiknya seks seperti apa, pengertian seks seperti apa, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipelajari oleh remaja. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang negatifnya atau dampak buruknya bagi remaja tentang seks. Apa aja yang akan kita bahas tentang seks kali ini? Seks di mana ada namanya dimensi biologis, dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi kultural. Kita akan membahas tentang 4 dimensi itu. Seks selama ini jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbesit dalam benak sebagai masalah adalah hubungan seks. Padahal seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis. Sementara pengertian tentang biologisnya, seks itu berkaitan dengan organ reproduksi. Cara merawat kebersihan dan kesehatannya. Dimensi psikologisnya, seksualitas berkaitan dengan identitas peran jenis. Perasaan terhadap seksualitas dan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual. Dimensi sosial berkaitan dengan bagaimana seksual muncul dalam relasi antar manusia. Pria, wanita berpengaruh membentuk pandangan tentang seksualitas dan pilihan perilaku seks. Yang keempat, dimensi kultural menunjukkan perilaku seks bagian dari budaya. Tentunya mengenai budaya, ada fenomena di mana LGBT sedang marak. Itu dalam perilaku seks di sana mengadopsi bahwa LGBT itu salah satu hal. Sedangkan budaya kita LGBT itu termasuk adalah suatu penyimpangan. Terus apa sih isu-isu tentang seksualitas itu? Pembicaraan mengenai seksualitas seringkali dianggap sebagai hal yang tabu. Tidak pantas dibicarakan dengan di komunitas umum, bersifat pribadi, hanya dilakukan masalah hubungan antara lawan jenis. Setelah kita memahami tentang bagaimana seks dari dimensi biologi, psikologi, sosial, dan kultural, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan perkembangan seksualitas. Tahap perkembangan seksualitas bisa dilihat di sini ada 8 perkembangan. Yang pertama bayi dari usia 0 sampai 12 bulan, di mana kesadaran terhadap seksualitas itu penentuan gender laki-laki dan perempuan. Pembedaan diri sendiri dilakukan secara bertahap. Genital eksternal sensitif terhadap sentuhan. Bayi laki-laki mengalami ereksi klinik, bayi perempuan mengalami lubrikasi vagina. Bayi laki-laki mengalami ereksi nocturnal spontan, stimulasi taktil, sentuhan, menyusuk, memeluk, membuai, senang dan nyaman berinteraksi dengan manusia. Yang kedua, toddler
identitas gender berubah secara kontinu atau terus-menerus. Jadi di usia 1 sampai 3 tahun, anak-anak sudah mulai bisa mengidentifikasi dirinya. Saya laki-laki, kamu perempuan. Bagi sifat orang tua atau kakak mengajarkan bahwa di sini mulai ada batasan antara kamu tidak boleh menyentuh bagian ini, kamu tidak boleh menyentuh bagian ini karena kamu laki-laki dan kamu perempuan. Berikutnya bersekolah, kesadaran terhadap diri sendiri meningkat, makin mengeksplorasi anggota tubuh sendiri dan teman bermain. Di usia prasekolah, terkadang anak-anak sering bertanya terhadap orang tuanya, mengapa saya tidak boleh hidup bersama dengan adik laki-lakinya atau adik perempuannya, atau kakak laki-lakinya atau kakak perempuannya, sedangkan ayah dan ibundanya boleh. Itu karena dia ingin tahu tentang jenis apa sih, tentang seksualitasnya udah mulai rasa ingin tahunya udah mulai rasa muncul, mengeksplorasi. Masuk ke usia sekolah, mempunyai identifikasi yang kuat dengan orang tuanya, bahwa anak di usia sekolah udah bisa membedakan, saya perempuan sama seperti ibu, saya laki-laki sama seperti ayah. Itu udah bisa membedakan, dan dia udah mulai malu untuk menunjukkan anggota tubuhnya. Masuk ke usia remaja, karakteristik seks mulai berkembang, mulai terjadi karakter mengembangkan hubungan yang menyenangkan. Di sini seks menjadi daya tarik atau masuk ke arah prioritas pertama seseorang. Jadi dia mulai ada kecenderungan ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Ada rasa secara manusiawi bahwa saya menyukai lawan jenisnya. Itu dalam siklus normalnya. Masuk ke dewasa awal, terjadi aktivitas seksual gaya hidup di usia 18 sampai 40 tahun. Di sini remaja sudah mulai, kalau lebih secara umumnya bahwa dewasa awal ini bisa disebut sebagai pandangan hidup mereka, memandang hidup mereka seperti apa, aktivitas seksualnya sudah mulai terbentuk. Di usia ini juga terbentuklah ereksi yang akan disalurkan. Masuk ke usia 40 sampai 60 tahun, penurunan produksi hormon di sini sudah mulai, wanita mengalami menopause dan masuk ke dalam dewasa akhir, aktivitas seksual lebih berkurang. Biasanya di sini kita menyebutnya itu orang-orang lebih banyak menyebutnya sisa hidup. Jadi memikirkan ke arah bukan ke seksualitas lagi, tapi ke arah bagaimana dia hubungan tentang perhubungannya. Terus apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seksualitas? Yang pertama, budaya berpakaian. Berpakaian kita perempuan seperti ini, laki-laki seperti ini. Pak, tapi ada budaya yang menyimpang yang udah mulai muncul, seperti kemarin di salah satu daerah yang udah mulai memakai cowok, memakai baju perempuan dengan catwalknya. Itu bukan budaya kita. Jadi itu yang mempengaruhi seksualitas. Penyimpangan terjadi berawal dari situ. Terus nilai-nilai religi, kebanyakannya di negara-negara yang ateis tidak memandang tentang hubungan lawan jenis atau sama jenis. Bagi mereka rasa nyaman dan kepercayaan terhadap seseorang itu yang paling utama. Yang ketiga, status kesehatan. Ada terjadi kasus di mana seperti kemarin anggota salah satu instansi
Di usia anak-anak sampai remaja berstatus perempuan, tapi setelah menginjak dewasa itu menjadi statusnya laki-laki. Dari sini karena apa dipengaruhi dari kesehatannya, makanya diujikan lagi secara laboratorium bahwa gendernya memang laki-laki. Itu yang mempengaruhi faktor-faktor kualitas. Terus apa sih masalah-masalah yang akan dihadapi tentang seksualitas? Yang pertama, penganiayaan seksualitas. Penganiayaan bukan hanya dalam bentuk fisik, ucapan itu sering atau kita sebut sebagai oral sex. Jadi mengucapkan bahwa meledek lah ibaratnya, ada saya laki-laki dan ada laki-laki lewat memanggil cowok, itu pun termasuk tindakan kekerasan terhadap seksualitas. Yang kedua, pedofil, pornografi anak, itu akan menimbulkan efek traumatik sendiri terhadap kasus-kasus seksualitas. Yang berikutnya, aborsi biasanya terjadi ketika orang yang belum siap untuk proses melalui kehamilan. Boleh aborsi, tapi dengan catatan status medis. Terus kenapa dari semua itu bisa disimpulkan ada beberapa resiko berhubungan seks di usia ini. Baik, setelah Bapak jelaskan tentang tahap perkembangan, Bapak rasa kalian dapat mengeksplorasi dari mulai pengertian, dimensi seksualitas, sampai tahap perkembangan. Kalau Bapak coba tanya kepada anak-anak semua, apa yang kalian tahu tentang seksualitas? Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Oke, baik. Seksualitas itu adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Baik. Bagus ya jawabannya. Sekarang ada yang mau menambahkan lagi tentang seksualitas? Ya. Seksualitas aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, sosial, politik, dan budaya. Boleh juga, berarti udah mulai memahami bahwa seksualitas itu bukan tentang hubungan lagi ya, hubungan seks. Oke, kita untuk temannya lagi. Ada yang mau memperkuat lagi tentang seksualitas? Atau Bapak akan tambah pertanyaan baru? Setelah kalian mengetahui tentang seksualitas, kira-kira faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi seksualitas? Ya, siapa? Angkat tangan. Saya Pak. Ya, yang di belakang. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi seksualitas itu kayak budaya pakaian, nilai-nilai religi, dan kayak status kesehatan. Apakah budaya berpakaian akan berdampak terhadap seksualitas? Dampak. Kenapa? Untuk membedakan jenis kelamin atau untuk hanya sebagai gaya? Bisa dua-duanya. Oke, bisa dua-duanya ya. Iya. Karena biasanya dari pakaian kita bisa lihat seseorang itu berdasarkan gendernya, misalnya ketika dia memang pakai baju, biasanya kan kalau misalnya perempuan identik dengan baju yang berwarna pink atau merah muda gitu. Betul. Terus misalnya ketika pakai kemeja atau pakai celana itu kan identik dengan seorang laki-laki gitu sih Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan tentang faktor yang mempengaruhi seksualitas? Apa aja? Coba kalian eksplorasi lagi tentang faktor-faktor seksualitas, apa tentang seksualitas setelah dari penjabaran yang Bapak kasih. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seksualitas?
Siapa? Aku Pak. Ya. Nilai-nilai keagamaan, aturan atau batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait seksualitas. Misalnya larangan aborsi, hubungan seks tanpa status pernikahan. Ya. Jadi di Indonesia ini atau di negara-negara yang beragama itu ada batasan-batasan tentang seksualitas ya, berarti dari mulai hubungan, dari mulai sentuhan, dari mulai pengertian adatnya, normanya itu emang ada. Ya itu bisa mempengaruhi faktor seksualitas. Oke, Bapak Angga, kalian memahami tentang seksualitas secara keseluruhan. Ada yang mau ditanyakan tentang seksualitas yang bikin kalian muda dulu? Pak, Ya. saya mau bertanya tentang beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini. Itu kan kita suka lihat tuh Pak, tentang fenomena cara berpakaian yang berbeda dengan yang seharusnya. Misalnya yang laki-laki kan sekarang banyak tuh kita suka lihat mereka menggunakan baju atau aksesoris yang biasa Ya. dipakai sama perempuan atau begitu pun sebaliknya. Nah, itu gimana Pak? Baik, itu berarti keterkaitannya dengan kesehatan mentalnya. Ada penolakan di dalam dirinya tentang pengakuan genetik tentang seksualitasnya. Itu masuk ke dalam kategori penyimpangan. Ada yang penyimpangannya lagi dengan mengubah organ tubuhnya. Nantinya orang tersebut akan kehilangan rasa seksualitasnya secara normal. Nanti dia lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sesuai genetiknya atau seksualitas yang dia sandang. Jadi itu termasuknya penyimpangan. Nanti perasaan seksualitasnya dia akan hilang. Contoh, lelaki yang menggunakan pakaian perempuan atau merubah bentuknya secara fisik rambutnya, maka perasaan maco dan perasaan maskulinnya akan hilang. Dia lebih ke arah pemayu, perasa, dan sensitif. Itu sudah menghilangkan seksualitasnya sebagai laki-laki. Dan begitu pun perempuan yang berpakaian seperti lelaki atau bahkan berpenampilan seperti lelaki, maka kodratnya yang seharusnya dia mengalami fase di mana sebagai orang yang penyayang atau orang yang lebih feminin, maka dia menunjukkan rasa maskulinnya dan maconya. Itu dia. Apa dampaknya? Dampaknya adalah perasaan seksualitasnya akan hilang. Perasaan keperempuannya akan hilang dan bahkan kelaki-lakiannya akan hilang. Itu yang akan terjadi dan itu berdampak tidak baik. Jelas ya? Oke. Setelah kalian memahami tentang pengertian seksualitas, tahap perkembangan dan faktor-faktornya, Bapak ada sedikit game. Kalian akan Bapak bentuk menjadi 2 kelompok dengan mendiskusikan. Yang pertama, faktor yang berdampak bagi kesehatan reproduksi. Yang kedua, alternatif tentang masalah penyimpangan seks pada remaja. Ya,
Silakan kalian bentuk menjadi 2 kelompok. Bapak akan pilih kelompoknya 1, 2, 3. Kelompok 1 dengan membahas faktor yang berdampak bagi kesehatan reproduksi. 1, 2 membahas tentang alternatif tentang masalah penyimpangan seks pada remaja. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit untuk 1 kali diskusi. Baik, sesi diskusi pertama selesai. Bapak minta kalian berpindah perwakilan kelompok kalian untuk ke kelompok lain, mendiskusikan tentang tema yang kalian ada pada kalian atau ada pada tema kelompok lain, untuk saling bertukar pendapat. Silakan digeser. Baik, setelah kalian bertukar, kalian silakan mulai mendiskusikan tema yang ada pada kelompok kalian dan tema yang ada pada kelompok yang tadi kalian tukar, untuk saling bertukar pendapat tentang tema masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti akan ada instruksi baru dari Bapak. Baik, Pak. Jadi kamu udah punya faktor ya? Alternatifnya. Aku udah tahu deh. Alternatif itu ada apa aja? Oke, sesi diskusinya selesai. Silakan kembali ke kelompok masing-masing seperti kelompok awal. Dan Bapak minta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kembali ke kelompok awal. Baik, setelah kembali silakan kelompok tema 1 tentang faktor yang berdampak bagi kesehatan reproduksi. Sampaikan pendapat kalian dan teman kalian. Siapa yang mau menyampaikan? Kelompok 1. Jadi faktor yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi yaitu yang pertama adalah faktor sosial ekonomi dan demografi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Terus kedua itu ada faktor budaya dan lingkungan, misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu sama lain. Oke, cukup. Dilanjutkan dengan kelompoknya, masih satu tema.
Iya. Dilanjutkan. Saya lanjutin. Terus yang ketiga itu ada faktor psikologis, yaitu dampak keretakan orang tua pada remaja seperti depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita pada pria yang memiliki kebebasan secara materi. Terus yang keempat ada faktor biologi seperti cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca melahirkan, dan penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Cukup? Tepuk tangan. Terima kasih. Diskusinya luar biasa sekali. Kalian memahami, mengeksplorasi tentang faktor yang berdampak buat kesehatan reproduksi. Untuk kelompok yang kedua, silakan lanjutkan atau sampaikan hasil diskusinya tentang alternatif masalah penyimpangan seks pada remaja. Baik, saya akan menjelaskan, Pak. Yang pertama, perlu adanya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan baik berdasarkan kesepakatan internasional maupun oleh pemerintah nasional terkait kesehatan reproduksi remaja. Yang kedua, peningkatan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat. Ketiga, perlunya para orang tua dan orang dewasa lainnya untuk melakukan bimbingan pendidikan seks yang bijak kepada remaja agar mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Yang keempat, informasi tentang kesehatan reproduksi dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Setiap orang, termasuk remaja, berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat termasuk keluarga berencana. Yang kelima, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali yang memenuhi syarat tertentu. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu baik, luar biasa sekali untuk teman-teman. Terima kasih. Hasil diskusinya luar biasa, bagus. Kalian memahami tentang seks baik dari anak-anak bayi, anak-anak sekolah sampai ke akhir. Bapak harap kalian dapat menyalurkan informasi tentang seksualitas kepada minimal tugas kalian menyalurkan kepada saudara terdekat kalian di rumah atau di lingkungan sekitar. Makin banyak orang tahu tentang seksualitas yang dianggap tabu, maka diharapkan makin berkurangnya tindakan menyimpang seksualitas. Oke? Ada hadiah untuk kalian dari Bapak, untuk kalian yang telah berdiskusi dan telah mengikuti bimbingan format klasikal dari Bapak. Terima kasih. Dari kalian? Oke, sampai ketemu lagi di bimbingan berikutnya tentang tema dan hal-hal baru yang bisa kalian kembangkan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.